Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita ke channel Bisikan Bukit Tua. Kali ini kita akan melanjutkan daripada biografi Syekh Tuan Maksum, ulama besar dari Sumatera, yang mana beliau telah wafat tahun 1337. Dan ini adalah lanjutan dari kisahnya. Maksud saya biografinya, bukan kisah. Kita lanjut di halaman ke-8. Ketajaman otaknya ternyata benar, karena gurunya sendiri memuji kepintaran kanak-kanak itu, sehingga setiap tahun ialah yang dapat konten yang tertinggi dan terus-menerus naik kelas. Apakah petang ia masuk pula belajar mengaji di maktab yang menjadi gurunya ialah Mr. Henry, peranakan Inggris. Dibanding dengan kerajinannya dan tajam pikirannya dari hal mengaji dan berpelajar sekolah Inggris itu, ternyata bahwa ia lebih lekas mendapatkan dan lebih tertarik pada nahwu, syarab dan tauhid daripada sekolah atau ilmu keduniaan itu. Dari sejak berusia 5-7 tahun, ia telah menunjukkan ketajaman yang luar biasa, sehingga tidaklah begitu salah kalau dikatakan bahwa ia mempunyai ketajaman pikiran dan lekas menerima sebagai Imam Syafi'i yang termasyhur sewaktu kecil. Sewaktu jadi murid Imam Ibnu Hanbal, sangat terang otaknya. Kebetulan adalah orang tuanya Haji Maksum Datuk Bandar, seorang yang berada pula masa itu menjadi ketua kota dan pebian di kota Labuan, dan mempunyai pula tanah kebun yang luas. Oleh gurunya merasa kasih dan sayang kepada dirinya, karena segala hafalan yang diberikan padanya tidak satu yang tidak dapat diketahuinya, apalagi diuji pada esok harinya. Demikianlah semasa kecil ia telah menunjukkan bahasa ia ada mempunyai kemauan keras untuk studi, terlebih yang digemarinya ialah tentang agama, segala sesuatu berkenaan dengan kisah Rasulullah dan sahabat-sahabat Rasulullah alaihissalam. Sewaktu usia yang begitu muda, ia telah menunjukkan tertarik pada ilmu pengetahuan agama, sehingga sampai jauh malam, ketika orang tuanya sendiri telah tidur nyenyak, masih didapati ia duduk menelaah kitab, menghafal dan mencatat apa yang perlu untuk diketahuinya. Ada satu cerita mengatakan bahasa gurunya sekolah Inggris itu meminta supaya ia dikirimkan ke Singapura untuk meneruskan pelajarannya kelak, supaya ia menjadi seorang intelektual yang berguna bagi bangsa di belakang hari. Akan tetapi orang tuanya yang mengajar di waktu malam tentang usuluddin dan lain-lain berniat ia dihantar ke tanah suci, karena adalah soal agama yang lebih penting dipelajari. Oleh sebab Delhi khususnya dan Sumatera Timur umumnya masa itu masih ke belakang lagi seorang syiar Islam. Orang tuanya memang tertarik untuk mendidik anaknya itu supaya dapat meminjam dan mencapai titel yang tinggi, baik ilmu apa sekalipun, asalkan anaknya itu dapat kelak ibarat pohon yang rindang, buahnya dapat dijolok, naungannya dapat tempat berteduh. Lanjut berikutnya. Akan tetapi ia sendiri ada lain pikirannya. Ketika genaplah usianya 10 tahun, lalu dimajukan pertanyaan padanya, mana lebih baik sekolah Inggris terus atau pergi menuntut ke Mekah. Dipilihnya yang kemudian itu adalah pilihan itu benar, karena Delhi ini adalah satu negeri yang masih belum dimasuki syiar Islam sebagaimana mestinya. Mubalik Islam belum begitu banyak masuk kemari, sedang hamba rakyat masih banyak lagi yang masih beragama perbegu atau sebagai agama Hindu dan Ciwa. Maka keinginan itu pun diperturutkan. Kira-kira di dalam tahun 1894 bersama-sama yang lain jemaah haji, ia pun berangkat ke Jeddah via Straits. Di sini ada ditunjukkan foto hitam putih di dalam buku ini. Nah, apakah jelas kelihatan? Oke, nampak ya di sini ya. Ini dia
foto hitam putih di dalam buku ini. Di sini disebutkan Masjid Sayyidina Hamzah, nenek anda Rasulullah, dan Jenderal Wahid Pasha dari tahun 1910 sampai 1914 jadi gubernur di Mekah. Jadi pada saat itu kota Mekah di bawah kekuasaan Turki, makanya ada di sini disebutkan, yaitu sampai 1914. Lanjut ke halaman 11. Yang sampai sekarang belum ada lagi seorang anak Indonesia sesudah meninggalnya Ahmad Khatib itu dapat mengganti. Betapa besar penghargaan Syarif Husain dan sekalian orang-orang besar kerajaan menghormati ilmu dan kewarakan Ahmad Khatib itu terbukti dengan keangkatan beliau jadi mufti kerajaan. Pada beliaulah banyak orang-orang dari Indonesia, terutama yang dari Sumatera, belajar sehingga murid-muridnya beratus-beratus jumlahnya, yang masing-masing telah dapat berkah pengajaran ulama itu, sehingga kemudian menjadi ulama besar pula di beberapa tempat di Pulau Andalas ini. Adapun Hasan yang muda itu, mula-mula beliau mendapat pengajaran dari seorang guru agama, Al-Fadil Haji Abdul Salam, seorang guru berasal dari Kampar. Syekh Abdul Salam ini pun termasuk salah seorang guru yang kenamaan di Mekah, dan dengan kasih sayangnya menumpahkan ilmu pengetahuannya kepada murid-muridnya. Hasan masih muda belia itu, boleh dikatakan adalah guru Hasan yang menjadikan ia mengerti sedikit-sedikit bahasa Arab dan rukun-rukun ialah Syekh Abu Salam tersebut. Kemudian ia pun meneruskan belajar kepada Syekh Ahmad Khayat, seorang ulama yang ternama di Mekah dari bangsa Arab. Ia selamanya menunjukkan terang dan jernih otaknya, sehingga tiap-tiap gurunya merasa kasih sayang kepadanya, dan di dalam hati masing-masing mengharap muridnya itu kelak jadi ulama yang akan membawa syiar Islam ke bawah angin ini. Kerajinannya mempelajari soal-soal yang sulit dari agama itu, tafsir, hukum fikih dan tasawuf dan lain-lain, menjadikan ia dimulai oleh orang lain murid-murid yang sama-sama menuntut. Dari Syekh Ahmad Khayat ia menuntut ilmu tasawuf, satu cabang ilmu yang bersungguh-sungguh ia menstudinya siang dan malam, sehingga matanglah baginya pelajaran-pelajaran Ghazali, Ibnu Rashid dan lain-lain imam yang besar itu. Dari Syekh Ahmad Khatib ia mempelajari sedalam-dalamnya tentang ilmu fikih, dan oleh ulama itu murid yang muda ini dianggap sebagai salah seorang kandidat guru besar di belakang hari kelak. Adalah masa itu ia sama-sama menuntut dengan Haji Amarullah yang terkenal namanya masa sekarang ini sebagai ulama dalam kurung doktor Islam di Sumatera Barat yang terkemuka. Juga dari Syekh Al-Maliki ia mempelajari ilmu nahu, dan dari Syekh Bafadil banyak ilmu yang dihijam olehnya. Juga ketika ia berada di Madinah tidak lupa menuntut pada Syekh Amin Ridwan, seorang ulama yang besar berasal dari Minangkabau juga. Kegiatannya menuntut itu sudah dari kecil terlihat, sehingga apakala ia menelaah buku lupalah ia makan dan tidur, melainkan kitab itu tidak lengah dari tangannya sampai tamat dipelajarinya dan dipahaminya isinya. Demikianlah selama 9 tahun lamanya ia duduk belajar di tanah suci setelah mengambil haji ke Madinah. Terus juga belajar. Di dalam pergaulan ini ia dikenal seorang penuntut yang perendah hati, berbudi dan suka menolong kepada kawan-kawannya yang di dalam kesukaran. Ketika itu di tanah suci banyak penuntut-penuntut yang sekarang namanya sudah termasyhur sebagai ulama besar. Kiai Abdul Karim, Kiai Haji Ahmad Majid, Syekh Mustafa Purba, almarhum Syekh Abdul Qadir, Tuan Haji Muhammad Dahlan adalah juga terhitung guru utama waktu itu di Mekah. Sekalipun orang tuanya berulang-ulang menyuruh ia pulang, akan tetapi hatinya tertarik hendak tinggal terus di Makkah menjadi penuntut hukum agama. Akan tetapi dengan rayuan yang sangat,
Maka setelah 9 tahun duduk di tanah suci, ia pun kembalilah bersama lain-lain jemaah haji ke Singapura. Dari Singapura ia meneruskan pelajaran ke Labuan. Kedatangannya disambut dengan sukacita oleh ayahnya, sedang ibunya ketika itu telah meninggal dan ayahnya telah kawin pula. Didapatinya masa itu tahun 1903. Labuan adalah satu bandar pelabuhan yang ramai penduduknya, semakin bertambah. Akan tetapi dengan banyak jumlah penduduk itu, bukanlah menjadi bandar itu semakin baik, melainkan sebaliknya. Dari Straits, terutama Pulau Penang, banyaklah datang orang-orang Melayu berpindah ke Labuan. Ada yang membuka kedai, ada yang menjadi perikan, dan berbagai halnya. Memanglah Labuan dan hampir semua pesisir di Sumatera Timur ini masa dahulu dihujani oleh penduduk yang berasal dari Pulau Pinang dan Batu Bara. Apabila kita selidiki penduduk tanpa kuda di Tanjung Pura, Pantai Cermin di Serdang, dan Bagan Belawan, yang kita dapati penduduknya itu adalah berasal dari orang Pulau Pinang dan setengahnya bercampur orang Batu Bara. Adapun Haji Hasan, cuma 6 bulan saja lamanya ia duduk di Labuan setelah kembali dari menuntut di tanah suci itu. Meskipun orang tuanya Haji Maksum terkenal sebagai seorang sadagar, hartawan, dan pula bergelar Datuk Sabandar, banyak mempunyai sahabat dan kenalan orang yang ternama dari mana-mana, akan tetapi bagi Haji Hasan tidaklah menarik hati sedikit juga hidup dengan kemewahan itu. Baginya adalah lebih penting menuntut ilmu hukum daripada duduk bersenang-senang setiap hari di rumah. Apa pula di dalam perasaannya belumlah memadai ilmu yang dituntutnya itu, masih banyak lagi yang masih kurang. Maka sekalipun orang tuanya berat hati melepaskan dia kembali ke Mekah, akan tetapi tidaklah dapat ditahani keinginan anaknya itu. Dengan alasan yang kuat diberikannya, sehingga mau tak mau orang tuanya melepaskan ia juga belayar sampai lagi ke Jeddah. Keberangkatannya sekali ini menetapkan ia di sana lamanya 3 tahun. Selama waktu itu semakin dalam ilmunya, sehingga guru-gurunya bertambah sayang dan merasa bangga mendapat murid yang sedemikian tajam otaknya, baik perangainya, dan tidak menunjukkan sifat-sifat yang radikal. Cukup 3 tahun menuntut pada kali yang kedua itu, lalu beliau pun pulanglah kembali dan berdiam di Labuan. Dan tak lama kemudian dikawinkan, datanglah seorang perempuan yang lahirnya di Makkah. Lanjut terus. Sekalipun ilmu sudah ibarat geliga, akan tetapi belumlah dapat ketika yang baik untuknya, menyebabkan ilmu pengetahuannya itu oleh sebab kebanyakan penduduk Labuan belum berbuka hati untuk belajar hukum. Waktu beliau dikawinkan itu, usianya telah mencapai 23 tahun. Akan tetapi melihat keadaan masa itu, ingatlah susah hatinya tidaklah sebagaimana yang diharapkannya. Kekayaan orang tuanya sangat besar, rumah-rumah, tanah-tanah, dan kebun-kebun yang menghasilkan ribuan rupiah sebulan. Tapi sama sekali itu tidak menarik hatinya. Pada hatinya telah tertanam keinginan untuk menjadi ulama, menyemarakkan syiar Islam. Tapi Allah belum menghendaki pada masa itu. Peluang belum terbuka baginya, sekalipun ia sudah cakap untuk mengajar. Akan tetapi penduduk Labuan masih demam mencari orang, sehingga siang dan malam yang diperlukan orang ialah uang dan uang saja. Sama juga dengan keadaan sekarang ya. Sebagaimana diketahui adalah masa itu Delhi ini masih belum lagi menjadi negeri yang ramai. Baru terbuka, sedang ondermengen mulailah dikerjakan sekali-kali, beribu-ribu sekali tiba. Karena kapal api mulailah sebulan sekali masuk ke pelabuhan. Oleh karena itu, maka Delhi menjadi negeri yang seolah-olah kejatuhan hujan emas. Baik, kali ini kita akhiri part kedua. Di sini kita sampai di halaman 13 dengan kata-kata terakhir adalah di bagian yang telah disebutkan tadi. Semoga kisah dari Ustaz ulama
Syekh Hasan Maksum ini bisa menjadi menambah wawasan kita untuk generasi-generasi yang mendatang. Sekali lagi terima kasih sudah menonton atau mendengarkan isi dari buku tua ini. Semoga ini menjadi berkah dan menjadi penambah wawasan untuk kita semua. Khairul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di part ketiga.